Itu saya kaget. Itu seizin Tuhan syariatnya itu. Habis 3 dus, kurang lebih sekitar hampir 1 bulan, saya ke sana lagi, itu udah pulang dari pasar. Nah, kebetulan Pak Supardi, saya juga mau ceritain tentang pengalaman saya ke teman-teman yang pernah ngalamin asam lambung kronis. Oh iya, jadi mungkin sebelum teman saya nanti mungkin nanya yang lain, dia bisa lihat juga. Nah, mudah-mudahan ya. Karena pengalaman ini berdasar dari waktu istri saya tuh 2012 gitu kan, sempat saya cerita di waktu kita ketemu tuh di awal gitu, istri saya itu asam lambungnya kronis. Nah, pengalaman saya di Kalio sejak 2016, saya ketemu banyak sekali teman-teman yang ada satu teman dekat rumah namanya Pak Sabar. Dia main kontraktor perumahan ya. Dia sama bosnya datang ke rumah saya. Rumah saya, "Oh, bos saya asam lambungnya kronis, bisa nggak?" Saya bilang, namanya Pak Sabar, panggilannya Pak Gendon. Nah, teman mancing gitu, teman mancing. Ya, kita sama-sama hobi mancing ya. Ya, nah itu beliau nanya, "Kok bisa nggak buat asam lambung?" Akhirnya saya bilang, "Udah ke rumah, datang, main, ngobrol." Saya tes tuh, ini setengah tutup, setengah tutup, langsung tahan mau muntah. Saya bilang, "Pak, maaf, asam lambungnya udah kronis." "Iya kok, saya udah lama banget iniin." Nah, akhirnya saya ajarin. Jadi setiap minum ini setengah tutup sampai dia sendawanya memualnya hilang, baru dia nambah lagi sedikit terus. Jadi kalau buat asam lambung, saya nggak anjurin orang minum sekaligus ya, karena secara logika kan begini, orang dibilang asam lambung kan logikanya kelebihan asam. Ya, kelebihan asam. Waktu kita makan ya, makan itu, makanan itu dikunyah di mulut. Setelah dikunyah, dia masuk ke dalam kerongkongan, baru ke lambung. Di lambung akan memproduksi asam buat ngancurin lagi. Nah, nanti dari makanan itu akan turun ke usus halus. Nah, baru diserap ke dalam darah, sarinya, ampasnya dibuang ke usus besar. Nah, kalau di lambung kita kelebihan asam itu kan bentuknya gas. Kalau dia keluar sendawa, yang bahaya kan kalau gas asamnya ke dalam. Nah, ini tubuh kita akan kelebihan asam, makin menyebar asamnya. Nah, biasanya kalau udah kronis, karena air kalio ini memiliki bersifat basah, hidrogen tinggi atau bersifat basah, sangat asam, ketemu basah. Nah, kita harus pelan-pelan nuruninnya. Nah, kenapa tadi kalau misalnya orang belum pernah minum, kita anjurkan setengah tutup. Setengah tutup, tes, pusing nggak, mual nggak. Nah, asam lambung tuh mual. Kalau dia mual atau sendawa, berarti asam lambungnya kronis. Cara minumnya, sebelumnya saya pernah cerita kalau untuk batu ginjal, batu empedu itu minumnya sekaligus kan, ya, bahkan sepertiga botol, setengah botol. Tapi kalau untuk asam lambung, biasanya pengalaman saya ngobatin itu setengah tutup per 1 jam atau 2 jam sekali. Gitu. Saya pernah ke Pelabuhan Ratu, itu ketemu dengan namanya satu teteh ya. Beliau umurnya baru sekitar 32 tahun. 32 tahun, divonis itu kena kanker serviks. Saya datang ke rumahnya naik tangga, terus kemudian saya lihat, saya ketemu dengan ibunya dulu. Ibunya, terus kemudian sama adiknya. Saya ngobrol, tetehnya mana? Di situ. Ternyata di samping kamar mandi itu ada kasur. Udah lemes. Diceritain lah sama si ibunya, kemarin ini mau dibawa ke Bandung, mau dirawat, udah sewa mobil, ternyata udah pipis darah, nggak jadi. Kebetulan saudara dia ada kenal dengan saya, minta tolong. Akhirnya saya lihat ke sana sekalian main ya, Pelabuhan Ratu. Yang saya obatin apa? Itu saya anjurin minum kalio setengah tutup setiap 1 jam. Jadi dikit gitu. Itu saya kaget. Itu seizin Tuhan syariatnya itu. Habis 3 dus,
kurang lebih sekitar hampir 1 bulan saya ke sana lagi, itu udah pulang dari pasar udah seger, wah kita seneng banget di situ. Yang tadinya Tadinya udah kelihatan di situ, waduh, itu saya kaget. Nah, di situ pengalaman yang sesuatu yang nggak bisa dibayar. Dan ternyata memang beliau itu asam lambung udah sangat kronis. Dan satu memang ada beberapa kasus yang saya alamin, kena kanker itu rata-rata penderita kanker itu asam lambungnya biasa bermasalah. oh Di situ itu saya obatin pasti asam lambungnya. Itu. yang pasti setelah dia sembuh pun asam lambungnya jaga pola makan. Ya otomatis, jangan jauh-jauh. Kita udah mulai berumur ya. Iya. Nah, pernah nggak ngalamin kita suka ngopi nih? Iya. Ya, ngopi. Kalau misalnya kita ngopi, kalau dulu kita ngopi enak aja. Iya. Tapi udah makin kesini kadang-kadang kita minum kopi itu udah nggak seenak dulu. Iya. Ada yang dirasa. Kenapa? Tahu saya kan kopi juga sifatnya asam. Di situ. Nah, minum soda, ya kan? Masih berani? Saya udah nggak berani. Terus terang aja. Karena terus terang aja sesuatu yang sifatnya asam, saya menjaga. Nah, karena apa yang kita makan, apa yang kita minum. Nah, saya minum air kesehatan Kalio, tujuannya salah satu adalah supaya membantu tubuh saya tidak menjadi terlalu asam. Dan saya jelaskan kepada teman-teman, manfaat Kalio adalah membantu supaya tubuh kita tidak menjadi terlalu asam akibat dari apa yang terjadi, apa yang kita masuk dalam tubuh. Dan coba kita perhatikan, dengan kondisi sekarang kita cari duit makin berjuang, permasalahan makin banyak. Kadang-kadang kita stres nggak? Stres juga. Nah, waktu kita makin stres, biasanya banyak dijelaskan katanya asam lambung kita produksi makin banyak. Nah, artinya apa? Kalau kita semakin stres, minum Kalio dong. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Itu tadi. Saya tercerahkan, jadi saya bisa juga cerita untuk teman-teman yang bertanya pada saya mengenai manfaat dari air Kalio. Ya, mudah-mudahan supaya kita bisa bantu banyak teman-teman di situ. Dan saya yakin dari 2016 sampai 2026 ini Kalio masih banyak dicari. Artinya apa? Yang saya paham, kalau masih banyak teman-teman yang cari dan masih banyak yang memasarkan, artinya manfaatnya banyak orang merasakan. Amin. Oke. Amin. Oke. Makasih Pak Tony. Sukses, sehat selalu. Kalio is the best.